Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya akan membahas uji kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan soal paket 4, yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Ini spesifikasinya. Kemudian ini tugasnya. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai Network System Administrator. Tugas Anda sebagai Network System Administrator adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet hotspot dengan radius web proxy firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Baik. Yang saya gunakan adalah router Hublet ya, jenis Hublet. Ini dengan OS-nya SMIP gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas berdasarkan urutan ya, dari nomor 1 dulu. Nah, sebelum ke sini kita lihat dulu topologinya. Topologinya seperti ini. Nah, ini router ini saya gunakan port 1 yang ke internet, kemudian port 2 yang ke klien, kemudian ada port WLAN ya. Seharusnya ini menggunakan hotspot atau wireless tambahan. Karena keterbatasan alat, maka kita cukup menggunakan wireless LAN. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ada konfigurasi radius. Nah, radius ini harus memerlukan user manager. Sedangkan untuk user manager itu tidak dimiliki oleh versi SMIP. Nah, ini versi SMIP yang ada wirelessnya. Nah, yang ada user manager itu adalah yang MIPS-B ya, atau yang tanpa wireless. Di sana ada paketnya. Jadi kalau kita paksakan tetap tidak bisa menginstalkan user manager yang router yang Hublet atau SMIP gitu. Jadi setiap router yang SMIP itu tidak bisa diinstalkan oleh user manager. Oke, itu ya kira-kira. Untuk ke internet adalah port 1, untuk ke klien adalah port 2. Kemudian untuk ke wireless kita gunakan wireless LAN. Oke, kita mulai dari awal. Nomor 1, DNS berikan ISP. Kita sebelum mengkonfigurasi, kita membuat identitas dulu. Identitas dari router ya. System identity. Misalkan Jaenal ya. Oke, kita nomor 1 ini DNS sesuai dengan yang diberikan ISP. Maksud DNS ini adalah domain name server itu diberikan oleh IP DHCP client. Kita masuk IP DHCP client. Nah, kita tambahkan. Nah, ini port mana yang mengarah ke internet atau ke modem. Nah, saya gunakan port 1 ya, sesuai dengan topologi. Ini kalau seperti ini, kita tinggal klik centang. Nah, kalau sudah bound, itu artinya sudah connect. Oke. Lanjut ke nomor, masih nomor 1 ya. Kemudian NTP yes ya. NTP system NTP SNTP client enable maksudnya ya, apply. Nah,
Oke. Sebelum ke NTP, kita harus tahu dulu alamatnya ya, tapi kita bisa melanjutkan nanti. Oke, kemudian nomor 3, web proxy dengan cache administrator, nama peserta sekolah sch.id. Oke, nomor 3, IP web proxy. Ini ditambahkan. Nah, cache-nya adalah nama peserta, misalnya Jainal sekolah.sch.id. Nah, ini portnya 8080. Oke. Apalagi yang diminta ya udah segini. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya web proxy itu perlu yang namanya transparent proxy. Jadi IP transparent itu adalah yang mendirect ke tujuan 8080. Jadi ketika web proxy dijalankan, maka kita harus membuat transparent proxy. Langkahnya adalah ke IP firewall, filter rule, ke NAT, tambahkan ininya destination NAT, tujuan NAT-nya nanti. Jadi nanti ketika bertujuan ke internet, protokolnya TCP, destination-nya 80. Jadi ketika orang mau ke port 80, maka di action di redirect ke port proxy 8080. Oke. Jadi pengertiannya ketika masuk internet ingin ke web 80, maka di direct ke 8080. Nah, 8080 ini adalah port dari web proxy. Kalau ini tidak dijalankan, maka proxy-nya tidak akan jalan. Oke. Oke, kita soal nomor 3 sudah dilaksanakan. Soal nomor 4, IP address sesuai dengan network yang diberikan. Oke, tadi nomor 1 dan nomor 4 sudah dijalankan dengan menggunakan IP DHCP client. Nah, sekarang gateway. Gateway sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Nah, maksud gateway ini adalah gerbang, yaitu yang harus kita konfigurasi itu adalah NAT, Network Address Translation. Jadi, bagaimana kita mentranslasikan IP privat ke IP public, artinya dari IP lokal supaya terkoneksi dengan internet. Nah, nomor 5 langkahnya adalah IP firewall, kemudian tambahkan source NAT. Ini out interface-nya yang keluar untuk ke internet itu Ethernet berapa. Kita sudah sepakat Ethernet 1. Kemudian action-nya masquerade. Oke. Untuk soal nomor 5, kita harus diuji dulu ya. Apakah connect internet atau tidak. Kita masuk ke new terminal. Ping ke 88 atau ke DNS juga. Nah, kalau misalkan sudah jalan, maka dipastikan internet jalan. Oke. Kita ke soal nomor 6. Nomor 6 ini adalah IP lokal. Nah, tadi dari soal kita untuk ke yang connect ke lokal itu adalah Ethernet 2 ya. Ethernet 2. Oke. Kita konfigurasi IP Ethernet 2. Oke, ini close. Oke, supaya tidak bingung, interface-nya kita kasih nama ya. Ethernet 1 kita kasih nama internet. Ini maksudnya yang masuk ke modem. Ethernet 2 kita kasih interface namanya client. Ya. Oke. Kita kembali pengisian IP nomor 6. IP address
tambahkan 192.168.100.1/25. Oke, kemudian interface-nya adalah klien. Oke. Nah, kemudian soal nomor 7, DHCP POL sebanyak 99. Artinya dari angka 2 sampai 99 itu berapa? Ya. IP DHCP server. DHCP setup kita tambahkan ke klien. Kira-kira dari 2 sampai angka berapa yang jumlahnya 100? Kalau misalnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berarti 2 sampai 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Ini berarti 100 gitu ya. 2 sampai 100. Kira-kira yang jumlahnya 99, kira-kira begitu ya. Next. Oke. Nah, untuk pengujian dari klien bahwa mendapatkan IP-nya, maka masuk ke, kita langsung setiap ini pengujian ya, ke nomor 7. Nomor 7 kita buka klien kita. Nah, untuk ada yang wireless VirtualBox kita disable dulu ya. Nah, ini di properties, ini yang komputer yang terkoneksi ke router internet 2. Nah, obtainkan semua supaya dapat IP. Nah, kalau ini belum nyala, kita di disable dulu. Disable, kemudian enable. Untuk memastikan dapat IP. Oke. Nah, kalau seperti ini dipastikan dapat internet. Kita cek, klik kanan, status, detail. Nah, IP address kita adalah 192.168.100.100. Oke. Nah ya, kita dapat IP. Kita masuk lagi, reconnect. Kita sudah sampai nomor 7. Berikutnya adalah buatlah firewall agar IP 192.100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Nah, ini artinya block ping. Nah, ini kita nomor 8 dulu. Nomor 8 berarti oke, masuk ke IP firewall, filter rule, tambahkan. Nah, ini kalau ping itu, block ping itu namanya chainnya input. Chainnya input. Nah, kemudian di sini buat firewall tidak dapat ping ke root. Destination itu tujuan ya. Berarti tujuannya sumbernya dari ini tidak dapat ke router. Router itu kan 100.1 ya. Oke. Source sumber 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 ya. Ping itu ICMP ya, berarti ICMP, protokolnya ICMP.
ICMP itu adalah protokol untuk ping. Actionnya drop. Oke, gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika IP dijalankan untuk pengujiannya, ketika IP DHCP dijalankan, kita mendapatkan IP ya. Nah, pengujiannya adalah kita rubah dulu IP-nya antara 2 sampai 50 karena kita kan pengujiannya tidak dapat ping. Oke, nomor 8. Jadi kita harus rubah dulu IP-nya sesuai dengan yang diminta. 192.168.100.2 misalkan 2 sampai 50. 192.168.100.1 DNS-nya sama 192.168.100.1. Oke. Nah, kemudian ping Windows R tidak dapat ping kemana alamat router itu 192.168.100.1. Nggak bisa ping. Kenapa? Karena di drop filter rule-nya ya. Kemudian kalau ping ke 88 misalkan ping ke Google jalan, tapi ping ke router nggak. Kenapa? Karena sudah kita blok. Kemudian nomor 9, nah ini sama. Nomor 9 juga sama, tidak dapat ping ke klien, wireless. Oke, ini juga sama filter rule-nya input. Nah, masalahnya buat firewall agar IP tidak dapat ping ke klien wireless. Klien wireless. Klien wireless itu alamat wireless sebentar. Nah, berarti ini antara wireless dan lokal itu satu IP ya. Kenapa? Karena di sini nomor 9 alamat IP-nya sama. Buat firewall agar tidak dapat ping ke klien wireless, jadi tidak ping ke itu. Oke. Nah, kalau ini nomor 9 tambahkan dari mana ini? Tidak dapat ping ke klien wireless, artinya dari router atau dari sesama klien. Ya, kalau misalkan dari router nomor 9 berarti ini destination ya. Tik 51 sampai 192 100. Nah, protokolnya sama ICMP. Actionnya sama drop. Kira-kira begitu ya. Kalau destination itu tujuan ya, dari mana ke mana. Hanya masalahnya kita belum dapat
IP dari klien. Oke. Kemudian ini konfigurasi saja ya. Nomor 10, nomor 9 saya belum bisa uji coba. Nomor 10, buat rule agar setiap akses router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Nah, maksudnya nomor 10 ini adalah ke firewall. IP firewall. Kemudian chainnya input. Oke. Kemudian actionnya log. Ya, ini aja. Coba ya. Coba kita ping ke router. Kita lagi ping ke router, ke log. Nah, ini lognya berjalan ya. Kenapa? Karena ada ping. Oke, supaya lebih jelas seperti ini. Edit ya. Action log prefixnya tukang ping misalnya ya. Nah, coba kita ping lagi. Ping lagi, terus lihat di log. Nah, ini ada ya. Coba dilebarin. Tukang ping. Nah, ini artinya lagi ngeping. Short sumbernya dari IP sudah ada ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 10 itu langkahnya filter rule tambahkan ya. Kemudian ke input, kemudian actionnya log, kemudian ininya isi tukang ping misalnya. Oke ya, jelas. Oke, baik. Selanjutnya, nah seperti yang sudah saya sampaikan nih. Nah, ini jaringan wireless. Jaringan wireless justru ada lagi IP-nya ya. Oke, IP-nya ini. Oke, kita tambahkan ya ke jaringan wireless. Oke, ini close dulu. Address tambahkan 192.168.200.1/24. Ini WLAN. Oke. Ini belum aktif, kenapa? Karena harus diaktifkan ke interface wireless. Wireless, aktifkan. Kemudian double klik ke tab wireless. Nah, ininya AP Bridge, ininya BGN. Nah, namanya adalah nomor 12, nama peserta add proxy UKK. SSID-nya nama peserta misalnya Jainal add proxy UKK gitu ya. Kemudian SSID nggak ada password ya. Oke. Nah, ini mestinya wirelessnya sudah jalan. Sebentar. Jainal add proxy UKK. Oke ya. Soal nomor 12 sudah, kita masuk ke nomor 13. DHCP pool sebanyak 99. Ke IP DHCP server, DHCP setup, ke WLAN ya. Atau supaya gampang interface-nya kita ganti ya. WLAN itu namanya wireless gitu ya.
wireless itu ya. Nah, supaya mudah ya. Oke, kita DHCP poll ya, DHCP setup ke wireless, next. Nah, ini 2 sampai 99, berarti 9 sampai 100. Next. Oke. Kenapa merah? Karena belum ada yang aktif. Nah, kemudian nomor 14, seperti sudah disampaikan bahwa nomor 14 ini harus router yang MIPS-B ya tipenya. Sedangkan yang router yang ada wirelessnya itu tidak bisa digunakan untuk userman. Kalau konfigurasi radius itu bisa, hanya userman-nya tidak bisa. Nah, untuk akun ya tetap kita lakukan dengan membuat hotspot. Oke. Nomor 20, jadi langkahnya IP, hotspot setup ke wireless, next. Nah, DNS name-nya apa? DNS name-nya misalkan channel, DNS-nya .sekolah sch.id ya. Oke. Atau channel sch.id. Itu admin boleh diisi boleh tidak ya, untuk latihan, untuk praktek. Next. Oke. Kemudian nomor 4, kita membuat akunnya profilnya 2 saja ya. Contoh, bikin user profil UKK ya. Ininya TX-nya 516. Oke. Sorry. 18 misalnya ya. 128K maksudnya kilo. Ke user tambahkan ya, misalkan Amin, passwordnya 1, profilnya UKK. Oke, yang kedua Jajang, misalkan passwordnya 1 UKK. Oke, ya dua akun dari 20 akun. Kemudian akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Oke. Nah, fungsi dari NTP server itu waktunya harus sesuai waktu internet ya, di internet di jam dunia dengan waktu yang ada di router. Oke, saya diskonekkan dulu kabelnya karena menggunakan laptop. Diskonekkan dulu. Kemudian saya koneknya ke UKK ya, ke UKK. Oke, tadi itu UKK itu harus memasukkan zainal.sch.id. Harus memasukkan hotspot.
Kalau misalkan tidak jalan hotspotnya, kita panggil 192.168.200.1. Nah, ini login hotspot ya. Nah, saya admin aja ya, admin. Password tidak di-password. Oke, udah jalan. Kemudian connect lagi. Refresh. Ini connect. Wis. Oke, ditunggu. Wah, lupa. Oke, sudah ya. Kemudian lanjut, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Nah, tadi di awal NTP servernya itu harus tahu ya. Makanya di sini alamat NTP server Mikrotik misalkan. Nah, ini hotspotnya lumayan lambat. Oke, kita yang IP firewall. Bentar. Nah, ini karena apa ya? Karena drop yang ini nih, yang input. Kita dimatikan aja dulu. Karena ke blok. Untuk langkah filter rule, waktu, forward, chainnya, kemudian ke advance, kemudian ke advance, oke, lanjut, mohon maaf. Ini admin.
Oke, mohon maaf sempat terputus. Wah, mana ini? Oh, ini. Oke. Lanjut nomor 15. Masuk Peterlol, forward, protokol TCP destination portnya 80, artinya ke apa? Ke web, extra, limit, bukan limit, time. Nah ini pukul berapa mau di drop berdasarkan soal, pukul 7 sampai 16. Jadi ketika di rentang waktu pukul 7 sampai 16, ini menit. Sampai pukul 16, maka orang tidak dapat menggunakan internet. Nah, perlu diingat hari apa saja. Kalau semuanya dicentang berarti semua hari. Ya, actionnya drop. Oke, kita ulang ya. Chainnya forward, protokol TCP, destination portnya 80, ke extra, time-nya ini. Oke. Oke. Nah, ini ada lambat respon. Berikutnya blocking site firewall yang blocking Linux ORG. Lumayan agak berat nih kalau menggunakan wireless konfigurasinya. Ya, saya kembali lagi menggunakan ini bisa. Supaya lancar menggunakan ke klien aja ya. Oke. Kemudian blocking Linux, ORG dan MP3. Kayaknya terakhir. Nomor 16, ke IP web proxy. Kemudian masuk ke akses. Tambahkan. Nah, ini sumbernya kemana ya? Sumbernya dari mana? Di sini nggak disebutkan. Blockingnya dari mana? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, berarti destination host alamatnya https www.linux.org. Actionnya Denny. Oke. Tambahin lagi. Untuk MP3 dan MKP itu di destination path ya, .mp3 bintang.mp3 Denny. Oke.
Oke, berikutnya tambahkan jadi bintang titik apa sih m m m k mkv bintang, seperti ini ya kira-kira Denny. Yang ini dikasih bintang lagi seperti itu. Oh iya, lupa, ID pollnya harus ini ya, NTP nya ya, NTP klien Indonesia. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan, waktunya harus sesuai. Sistem ini angka 1, apply. Oke, cek lagi IP clock-nya harus sesuai. Sistem clock harus sesuai 14.42.23 Asia Jakarta, ya sudah sesuai. Oke, berikutnya adalah pengujian dari Linux ORG. Masalahnya yang namanya Linux itu HTTPS, sehingga ketika diblok itu tidak bisa ya. Coba kita tambahkan lagi, tambahkan smk.net misalnya Denny. Jadi setiap yang HTTPS itu nggak bisa ya, nggak bisa jalan. Jadi pengujiannya memang agak susah untuk proxy yang sekarang ya. Nah, kalau misalkan tidak jalan, kita cek lagi transparent proxy-nya jalan untuk 3 ke IP firewall, transfer proxy itu adanya di NAT. Nah, ini NAT-nya udah banyak ya, destination NAT. Oh, ini yang mana ya? Yang ini. Oh, ini. In interface, yang masuk dari interface klien misalnya. Ngedirect nggak ya? SMK ini. Kita cek lagi transparent proxy-nya, kayak ini hilangkan. Ke alamat sembarang.
Nah, ini menandakan bahwa proksinya tidak jalan. Ke web proxy portnya sudah benar nih, 8080. Coba 3030 bisa. Service IP service web 880. Oke. Oke, mohon maaf untuk proxy belum bisa jalan. Langkah-langkahnya kira-kira seperti itu. IP firewall kita coba buat lagi, tambahkan destination NAT, protokol TCP, destination port 80, redirect to port tadi itu 3030. Coba IP web proxy Oke, saya coba hapus dulu. Tambahkan ke yang jalan dulu, SOTNAS, internet, ASN, Masquerade. Coba ping. Oke, jalan. Tambahkan lagi destination NAT, TCP, destination port 80, redirect to port 3030. Harusnya jalan. IP web proxy 3030.
Oke, mohon maaf lama ya. Kita IP config dulu. 100.2 alamatnya, maka kita daftarkan sumber alamat 100.2 destination port 80 SMK Deni. Kalau Linux bisa enggak ya? .2 ini adalah alamat punya saya ya. Karena Linux itu adalah HTTPS, sehingga tidak bisa ya. Bintang IP service nyalakan. Bisa enggak ya? Bisa ya saudara-saudara. Linux itu ya karena kita sembarang sch.id misalnya yang ada kata Linuxnya. linux.sch.id. Oke, selanjutnya download MP3 HTTP. Download MP3. Nah, kalau di sininya ada HTTPS, MP3-nya tuh susah ya. Karena bisa lolos. FTP MP3. Nah, ini nih. Dari ini HTTP nih. Nah, ini kan HTTP ya. Coba. Tuh kan ke Forbidden. Jadi untuk download MP3 ke blog itu yang menggunakan HTTP. Nah, ini contoh alamatnya ini. Forbidden. Juga ini smk.net juga sama. Caranya adalah ke IP firewall, kemudian IP web proxy. Nih sudah dibuka, akses MP3 seperti ini.
Coba kalau SMK juga dihilangin source-nya, potnya juga dihilangin. Coba ya, masih berjalan. Oke, mohon maaf lama ya. Untuk yang belum diuji itu adalah IP firewall, kemudian bagian yang waktu forward, bagian waktu tuh mana ya? Set, udah habis. Tadi itu kemana ya? Yang ekstra. Tampaknya tidak ada ya. Oke, ini belum lupa lagi ya. Di sana protokol TCP dengan port 80 ekstra, time-nya kita sesuaikan dari jam 15 ya, supaya kita sesuai waktu 07 sampai jam 15. Action drop, mana drop action D, sorry salah ininya. Action drop, oh bukan ke sini, maaf ke filter dulu, tambahkan forward destination protokolnya, portnya 80, extra time. Nah ini tadi pukul 7 sampai pukul 15. Kenapa? Karena saya buatnya jam 15. Action drop, inactive team. Ternyata ada, karena inactive team. Wah maaf, ini waktunya sudah lebih dari jam 15. Oke, ini 16 lah ya, karena udah lebih dari 15 nih. Nah oke, kita coba ABC. Wah ternyata ada, mana yang salah? In interface client itu ini, coba ya, ABC. Ini tidak bisa internetnya ya, ABC. FGH. Oh ternyata bisa.
ternyata masih lolos. Oke, parameternya kita tambahkan, sumber alamatnya 192, 168, 102. Kenapa bisa tidak jalan? Ya, coba kita periksa lagi. IP sistem clock juga sudah sesuai. Coba kita berada di atas. Tetap jalan. Oke, rupanya untuk blocking waktu mohon maaf tidak berhasil, tapi kita cek ya internet. Cara blok internet berdasarkan waktu. Paku mah di itu di dekat Pak Pebi. Di dekat Kajana, ya kan Jana? Dekat Pak Pebi, tukangan Pak Asep. Di tukangan Pak Asep. Udah yang ini ditambah tulangnya. Bisa ini nambahin lagi Pak. Hah? Oh, iya. Atuh nah beda. Kata kalau Bapak gimana? Oke, lanjut lagi. Untuk langkah-langkahnya sudah sesuai. Actionnya sudah sesuai. Tambahkan juga rule code HTTPS. Coba ya. Bikin interface client extra time tadi pukul 7. Action drop. abc.com. Ya, ini jalan ya. Atau ini ternyata internet Google itu sakti ya, bisa. Tetapi ketika kita ke salah satu web, misalkan mikrotik.com, itu nggak bisa. Oke.
kita sudah terpecahkan ya. Kalau di internet di Google tuh bisa, tapi kita ketika ke webnya itu sudah keblok. Contoh juga info GTK nih. Info GTK ya resmi, GTK juga kok bisa. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.